Ya, saya kan sudah sepakat ya. Kan dulu saya pernah pegang perkara 1,3 ton di Batam itu, namanya Sunrise Gloria, Iya. lawannya BNN. Saya selalu bilang kalau memang namanya pemakai wajib direhab, tidak boleh dihukum. Tapi untuk pengedar dan bandar matilah dia. Seperti halnya koruptor wajib mati. Oke. Walaupun sudah berulang kali seorang Ahmad Joni bolak-balik penjara, tapi tetap sebagai pemakai itu wajib ya Bang? Saya garis bawahi dan saya quote bahwa namanya pemakai, kita sepakat di seluruh dunia ini, namanya pemakai itu korban, wajib direhab. Dia bukan keinginannya sendiri, keinginan obatnya. Bisa dibayangkan, dia tersiksa sebetulnya, dia ingin lepas dari ketergantungan obat, tapi nggak bisa. Makanya negara wajib hadir untuk merehabilitasi dia, bukan dijeblosin penjara. Tapi tetap ya aku minta petunjuk selalu sama Allah ini, gimana dia seberapa usaha. Sayangnya, kabar bahagia Ahmad Joni ini tidak diterima dengan tangan terbuka oleh mantan istrinya, Iris Bella. Beberapa jam setelah berita niat lamaran Ahmad Joni tersebar, Iris Bella mengunggah sebuah story singkat namun menusuk di akun media sosialnya. Meskipun tidak menyebut nama Ahmad Joni secara langsung, konteks waktunya membuat netizen yakin unggahan itu ditujukan kepada mantan suaminya. Iris Bella mengunggah quote singkat berlatar belakang hitam. Prioritas palsu berbalut kata hijrah. Anak-anak butuh ayah yang hadir, bukan cerita cinta baru. Selesaikan kewajiban sebelum membangun kebahagiaan ilusi. Ya nggak tahu ya misalnya Dohon berani diirham kita dulu, tapi kalau saat ini ya sekarang menurut aku Suasana damai pasca pembebasan Ahmad Joni seketika tercabik oleh konflik emosional segitiga yang tak terhindarkan. Setelah Iris Bella melontarkan sindiran pedas di media sosial, mempertanyakan prioritas Ahmad Joni yang ingin segera melamar Dr. Camelia di tengah kewajiban pada anak-anak, kini giliran sang dokter ahli adiksi yang menunjukkan reaksi eksplosif. Dr. Camelia dikabarkan meledak emosi dan merespon sindiran Iris Bella dengan nada yang tegas dan penuh pertahanan, memicu spekulasi publik. Apakah ini cemburu dari seorang mantan istri yang belum move on? Atau memang Dr. Camelia merasa terusik karena perjuangan calon suaminya diremehkan? Konflik antara Dr. Camelia, sang cinta baru, dan Iris Bella, sang masa lalu, mengubah narasi hijrah Ahmad Joni menjadi drama asmara publik. Ini adalah pertarungan antara logika kesembuhan profesional melawan gejolak hati seorang ibu yang menuntut pertanggungjawaban. Ahmad Joni itu diamankan polisi karena kasus yang sama kali rambut gondrong. Ada postingan kayak gini ya, netizen baca ya. Oke ya, saya akan menyimpulkan ya. Maaf ya Mbak Iris Bella ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna selagi manusia itu bernyawa. Ya Mbak ya. Hilap, salah, dosa, lupa. Ya, 4. Nah, yang merasakan biduk rumah tangga ini adalah Mbak Iris Bella dan Ahmad Joni ya. Susah senangnya. Ya, saya simpulkan 2 saja di sini. Ya, Anda tidak boleh menyalahkan Ahmad Joni saja dalam biduk rumah tangga ini. Bukan sepenuhnya ini salah kepada Ahmad Joni juga. Seharusnya Anda juga mengoreksi diri juga Anda. Ya, kalau suami manapun, contoh ya, marah, merajuk, mungkin itu ada permasalahan di dalam rumah tangga. Jadi kita nggak boleh menyalahkan satu pihak di dalam rumah tangga itu. Kita sama-sama harus introspeksi diri. Contoh kayak Ahmad Joni ini memakai narkoba, itu mungkin salahnya apa? Kita nggak tahu ya, sebab kita nggak merasakan biduk rumah tangga Anda. Jadi Anda nggak berhak menghakimi Ahmad Joni. Anda juga harus introspeksi diri, ya Mbak ya. Bismillah di situ dalam biduk rumah tangga itu saling memahami, saling mengerti. Nggak usah saling menyalahkan satu sama lain. Dan yang kedua, Anda memberikan kesempatan kepada Ahmad Joni. Kesempatan itu harus dilandasi dengan dorongan, Mbak, motivasi. Anda sebagai seorang istri harus memberi dorongan, motivasi, pencerahan kepada Ahmad Joni, gitu Mbak ya.
Mungkin sudah, tapi saya nggak tahu. Mungkin sebab yang merasakan, mungkin Anda juga memberikan pencerahan atau tidak, itu saya tidak tahu. Itu dalam arti kesempatan. Jadi di sini saya lihat ini seakan-akan ini Anda itu menyalahkan Amar Joni, tapi Anda tidak menginstruksi diri Anda. Ya, jangan sampai ada kesempatan dalam kesempitan. Itu ya. Maaf ya Mbak, maaf. Ya. Halo Sobat AM, sidang terkait kasus Amar Zoni ditunda dikarenakan Amar Zoni terbatas terkait dia ingin membuat eksepsi secara pribadi, di mana Amar Zoni itu tidak intens atau terbatas berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya, serta keterbatasan alat tulis di lapas Nusa Kambangan tersebut. Nah, hal ini menjadi sorotan bahwa hak terdakwa dalam KUHP itu sudah dijelaskan. Misalkan seperti terdakwa memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, dan itu diatur dalam pasal 52 KUHP. Dan kemudian sidang terbuka di pasal 64. Kita ketahui Amar Zoni dan kuasa hukumnya meminta kepada majelis hakim untuk bisa dihadirkan dalam persidangan, karena Amar Zoni akan membongkar siapa-siapa yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya. Nah, jaksa juga ditegur oleh majelis hakim untuk tidak membatasi terdakwa Amar Zoni dengan tim kuasa hukumnya. Amar Zoni memang didakwa dia menjual narkoba tersebut di lapas Salemba. Nah, kemudian dia mendapatkan dari saksi Andre yang saat ini masih DPO. Kasus ini memang seksi di netizen bahwa Amar Zoni banyak yang bersimpati kepada dirinya, karena dia adalah korban penjebakan, apalagi ada isu-isu yang sekarang ada dalam kasus Amar Zoni ini. Nah, dalangnya siapa? Ya, kalau kita meraba-raba mungkin ada aparat penegak hukum, ada pegawai lapas, atau bahkan ada orang lain yang kemudian ingin menjebak Amar tersebut. Nah, melihat kasus Amar, sebenarnya kan dari Andre yang sekarang DPO memasukkan narkoba ke dalam lapas Salemba tersebut, itu kan tidak mudah. Kecuali Andre yang sekarang DPO itu punya akses bisa memasukkan barang haram tersebut. Mari ikuti kasus Amar ini biar Amar bisa mendapatkan keadilan kelak. Saya berharap kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk memberikan hak Amar Zoni dalam proses persidangan tersebut. Terima kasih. Ya kan kalau emang hukum Indonesia bisa dibeli berapa sih? Hubungin aku deh. Aku nggak bakal ngomong beli berapa, harus dibeli berapa Bang Amar untuk pulang. Aku beli. Nah, ini cuma omongan aja, doknya tanya aja sendiri. Semua cuma serba konten karena biar naik followernya, image-nya. Minta tolong KDM. Masih sampai segitunya. Ada yang aku tahu kronologisnya, aku tahu Amar jebak, aku tahu, tapi transfer dulu. Banyak banget. Scammer dong. Are you okay? Terus sebelum dia di apa di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapet apa sih namanya tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempet apa aku udahin aja ya hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Sian dong. Dia sampai ngomong gitu sama aku. Amar tuh perlu didampingi dai, ustadz, psikologis. Dia sakit dong. Orang sakit tuh diobati. Bang Amar, semangat Bang Amar. Semoga nanti segera dibebaskan. Pasti akan tercium juga. Begitupun orang yang menjebloskan Bang Amar. Nanti pasti akan tahu akibatnya. Tunggu aja permainan yang selanjutnya. Ini semuanya permainan latar belakang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Amar. Saya fan beratnya Bang Amar dari desa. Semangat Bang Amar. Pindahkan ke sana, putus dong ceritanya. Mendingan pakai sistem penalti aja.
Jadi ada penalti dan rehabilitasi. Tidak ada hukuman fisik, kecuali dia pengedar. Jadi kalau memang dia ketangkap nih, 7 orang, ketangkap pakai apa ganja, atau nggak pakai ganja, ada ganja di kamar mereka, bawa serahkan kepada polisi. Biar polisi investigasi mereka. Dari mana kamu dapat barang ini? Karena setahu saya, tahanan tidak ada IBR.